Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya, Afif Rifai, hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, masih dalam suasana bulan suci Ramadan di hari ini, dan topik yang nanti kita akan obrolkan di hari ini tentang marhaban ya Ramadan pemirsa. Dan nanti akan saya tanyakan ke narasumber di pagi hari ini berkaitan dengan bulan suci Ramadan yang sedang kita lalui ini pemirsa. Apa sih yang menjadi keistimewaan bulan suci Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain? Kemudian dari sisi sejarah, bagaimana bulan suci Ramadan ini pemirsa, kalau kita tarik ke belakang dari sisi histori, apakah di bulan suci Ramadan ini ada peperangan misalnya, kemudian ada peristiwa-peristiwa yang tercatat dalam sejarah. Ini salah satunya adalah nuzulul Quran yang yaitu proses bagaimana turunnya Al-Quran yang saat ini juga menjadi panduan kita dalam kehidupan ya, tentang nuzulul Quran. Dan juga nanti ada mungkin nanti narasumber juga akan menjelaskan tentang berbagai peristiwa-peristiwa yang lain. Dan pemirsa, di sebelah saya ini ada akademisi Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon dan juga sebagai sekretaris Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI Kabupaten Cirebon ada Kang Ahmad Abdul Khozim MPD MA. Selamat pagi Kang Khozim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Khozim? Saya alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Kang Khozim, saat ini kita sedang melalui ya bulan suci Ramadan, Kang Khozim. Catatan Anda di tahun ini bulan suci Ramadannya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, atau memang di bulan suci Ramadan tahun ini memiliki kisah ataupun tantangan tersendiri dibandingkan dengan bulan-bulan suci Ramadan sebelumnya? Pendapat Anda, Kang Khozim? Baik, terima kasih Kang Afif. Bagaimanapun kita sebagai seorang muslim pertama wajib ya harus menyambut Ramadan ini dengan sukacita, dengan rasa gembira, dengan harapan-harapan bahwa Ramadan ini akan mampu memberikan nilai positif pada diri kita, dalam kehidupan kita, bahkan menuju akhirat kita. Oleh karena itu, apapun kondisinya, Ramadan adalah tetap bulan terbaik bagi kita semua sebagai kaum muslimin. Itu bulan terbaik bulan ya. Terbaik. Mengapa bulan terbaik jika dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain gitu, Kang Khozim? Ya tentu yang pertama sebagaimana yang dituangkan di dalam surat Al-Baqarah bahwa tujuan daripada berpuasa ini adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang takwa. Takwa adalah predikat atau derajat tertinggi di sisi Allah. Artinya dengan puasa ini seseorang bisa dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang terselamatkan dari siksa api neraka dan dia akan ditempatkan di surganya Allah. Itulah kemudian Ramadan menempati posisi atau menjadi sebuah momentum bagi kita untuk mencapai derajat itu. Derajat takwa, derajat orang itu yang paling tinggi di sisi Allah. Predikat atau gelar tertinggi di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Dan jaminannya orang yang bertakwa adalah orang yang akan mendapatkan surganya Allah. Oleh karena itu kita tidak perlu pesimis, kita tidak perlu merasa kemudian kecil hati. Apapun situasi dan kondisi kita hari ini misalnya, ya situasi yang masih ya, berbalut berbalut kesedihan, kepiluan misalnya karena kita belum juga beranjak dari pandemi Covid ya. Kita tetap harus optimis bahwa bulan ini menjadi bulan yang terbaik dan akan mampu menghantarkan kita kepada masa depan yang lebih baik. Oke, Kang Khozim, itu yang disebut dengan menjadi pembeda di antara bulan-bulan yang lain. Apa keistimewaan bulan suci Ramadan itu, Kang Khozim? Keistimewaan bulan Ramadan sangatlah banyak dan luar biasa. Ya, salah satu keistimewaan sebelum datangnya bulan Ramadan saja, ketika kita menyambutnya dengan rasa gembira, dengan rasa senang, dengan penuh sukacita, bahwa ini adalah anugerah terbesar dari Allah. Nabi Muhammad telah memberikan statement ya, man fariha bidukhuli Ramadan ab'adallahu jasadahu minan niran.
Barang siapa yang merasa senang, sukacita, gembira dengan datangnya Ramadan, maka dia akan dijauhkan dari api neraka. Ini kan luar biasa. Sebelum datangnya Ramadan, kemudian kita menyambutnya dengan sukacita saja. Allah, Nabi Muhammad memberikan berita bahwa orang ini akan dijauhkan dari api neraka. Apalagi kemudian setelah kita menjalani Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dengan berbagai aktivitas ibadah kita dan muamalah kita yang kemudian kita tujukan kepada Allah sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Oleh karenanya bahwa salah satu keistimewaan yang tidak didapati dalam bulan-bulan yang lain ya. Di bulan ini kita akan diampuni segala dosanya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan didasari oleh iman, panggilan iman, wahtisaban, dan semata-mata ingin dipersembahkan kepada Allah, ikhtisab, hanya ingin dihitung oleh Allah, maka Nabi Muhammad mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Nah, ini saya kira sangat luar biasa bagi kita. Ya. Bulan Ramadan adalah penghapus segala kekeliruan, kesalahan, dan dosa kita dengan menjalankannya sepenuh hati, didasari oleh iman, didasari oleh tujuan, ya, atas tujuan kita kepada Allah. Itu ya. Kang Khojim, berbagai peristiwa juga ada di bulan suci Ramadan, dan peristiwa-peristiwa apa saja sih gitu Kang Khojim di bulan suci Ramadan ini, Kang Khojim? Banyak peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan dan menjadi catatan tersendiri bagi kita ya. Tercatat di dalam catatan sejarah. Salah satu yang paling monumental adalah bahwa di bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci Allah yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan kitab Al-Quran inilah yang kemudian akan mampu menjadi pedoman dalam rangka merubah kehidupan dunia, ya, menjadi kehidupan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kesejahteraan, kemajuan, kemaslahatan. Ya, mengeluarkan manusia dari zulumat, kegelapan ila nur kepada cahaya Allah. Itu sesungguhnya adalah dari Al-Quran, dan Al-Quran ini turun ya di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan. Yang biasa kita peringati Nuzulul Quran itu ya. Kemudian kita peringati sebagai salah satu hari besar umat Islam adalah Nuzulul Quran. Nuzulul Quran gitu ya. Kemudian peristiwa apa lagi selain Nuzulul Quran, Kang Khojim, di bulan suci Ramadan ini? Satu hal yang kemudian kita catat juga ya dalam bulan Ramadan ini, ya, terjadi perang. Oh, terjadi perang? Terjadi perang, yaitu perang Uhud, di mana itu terjadi di bulan suci Ramadan? Perang ini terjadi di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan kemudian menjadi sebuah momentum dan memberikan spirit bagi umat Islam ketika itu untuk menunjukkan eksistensinya, membela agama ini dari ya gitu ya. Dari rongrongan dan dari penindasan yang dilakukan oleh orang-orang kufar atau non-muslim ketika itu sebagai bentuk pembelaan. Ya, jadi bukan bentuk penyerangan kepada pihak lain, tapi kita membela. Pembelaan ya. Membela Islam sebagai agama kita ketika itu yang sedang tumbuh. Oke, dan itu merupakan salah satu peristiwa juga di bulan suci Ramadan. Ada lagi nggak, Khojim, peristiwa-peristiwa yang lain? Tapi tahan dulu ya, Khojim dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali sesaat. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon dan pemirsa, masih dalam suasana di bulan suci Ramadan ya. Saat ini yang sedang kita jalani, ini pemirsa, topik yang sedang kita obrolkan adalah Marhaban ya Ramadan. Dan saya masih bersama Ahmad Abdul Khozim, MPD MA. Ini adalah akademisi dari Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon dan sebagai sekretaris Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI Kabupaten Cirebon. Kang Khojim, tadi terputus jeda iklan tentang peristiwa-peristiwa seperti tadi Anda sampaikan, ada perang di situ gitu ya. Kita itu bukan berperang tapi membela ya. Karena waktu itu mungkin kita diserang ya umat Islam itu, akhirnya kita membela. Dan ada peristiwa yang lain nggak gitu Kang Khojim?
yang perlu dipertegas di sini adalah ketika itu ya, momentumnya pada bulan Ramadan ya, kita melakukan tadi perang sebagai bentuk pembelaan, ya, membela hifdzuddin, membela agama kita yang merupakan kewajiban daripada seorang muslim di samping hifdzun nafas, menjaga jiwanya agar dia kemudian terselamat dari hal-hal yang kemudian ya merugikan dirinya. Kemudian peristiwa lain yang menjadi penting dan harus kita pahami bersama adalah bahwa di bulan Ramadan ini ada peristiwa yang kemudian disebut peristiwa yang agung, yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini ya begitu tegas di dalam Al-Quran ya. Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam di mana ketika kita mendapatkannya malam itu maka dinilai seperti ibadah malam 1000 bulan, 1000 bulan atau kurang lebih 85 tahun. Siapa kemudian hari ini yang mencapai usia 85 tahun itu sudah sangat langka dan jarang. Nah, seorang muslim diberikan kesempatan oleh Allah untuk menemukan kebahagiaan, kebaikan hidup ya sepanjang 85 tahun, dan itu adanya pada bulan Ramadan. Dan ini saya kira penting sehingga menjadi catatan kita bersama untuk berlomba agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Itu ciri-cirinya apa? Malam Lailatul Qadar itu Kang Hocim? Kan katanya ada ciri-cirinya. Min alfi syahr, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, di mana kita ketika melakukan kebaikan pada malam-malam itu maka kita dianggap melakukan proses ibadah yang luar biasa kepada Allah, dinilai seperti hidup beribadah 85 tahun. Beberapa ulama tentu berbeda pendapat mengenai Lailatul Qadar ini. Ya, ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir. 10 hari terakhir. Kemudian di 10 hari terakhir itu pada tanggal-tanggal ganjil ya. Kemudian ada yang mengatakan ya 27 ke sana ya. Pokoknya malam-malam ganjil, ganjil juga. Ada yang menyebut tiap malam di bulan suci Ramadan loh, Kang. Tiap malam itu juga terjadi Lailatul Qadar. Iya, ada yang menyebut pada bulan Ramadan sesungguhnya nilainya. Karena betapa pada bulan Ramadan ini seluruh ibadah itu kemudian Allah lipat gandakan pahalanya. Yang biasanya dapat ya 2 maka dikali lipatkan menjadi ya 100 kali lipat kan gitu. Artinya apa? Setiap malam di mana kita melakukan peribadatan pengabdian kepada Allah dengan segala aktivitas yang positif, maka disitulah sesungguhnya seseorang itu punya kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Itu ya. Nah, siapa saja yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar, Kang Hocim? Ya, tentu pertama adalah orang yang pertama sejak awal dia mempersiapkan diri, membersihkan hati, pikiran, dan seluruh aktivitasnya ya dengan hal-hal yang baik dan mensucikan dirinya dengan mengawali puasa-puasa sunnah sebelumnya kan gitu. Begitu berharap kepada datangnya bulan Ramadan, kemudian ketika tiba bulan Ramadan dia melakukan upaya terbaik untuk memaksimalkan seluruh waktu hidupnya di bulan Ramadan ini untuk berbakti mengabdi kepada Allah dengan berbagai aktivitas ibadah. Disitulah seseorang punya kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Gitu ya. Ini berarti siapapun. Siapapun. Yang terpanggil hatinya, imanan, didasari pada iman. Tentu tidak bisa serta-merta orang-orang yang tidak terpanggil dengan datangnya Ramadan kemudian mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi tapi mungkin pula orang yang kemudian tadinya tidak pernah kan gitu tersentuh hatinya untuk melaksanakan dan menyambut Ramadan ini, kemudian mendapatkan hidayah Lailatul Qadar pada bulan Ramadan sehingga hatinya terketuk untuk sadar, taubat, dan menjalankan apa yang menjadi kewajibannya kepada Allah. Itu pun termasuk orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Baik. Kang Hocim, apa yang mesti dilakukan oleh kita nih ya, sejatinya kaum muslim ini apa di bulan suci Ramadan yang sedang kita jalani ini, apa gitu Kang Hocim? Ya tentu bagi seorang muslim bahwa bulan Ramadan ini pertama adalah kesempatan yang langka, yang kemudian di dalam beberapa hadis disebutkan Nabi jauh-jauh sebelum bulan Ramadan ini meminta kepada Allah, ya Allah sampaikan umurku ya
setelah Rajab ini ke Sya'ban dan sampaikan kepada bulan Ramadan. Kenapa Nabi kemudian berdoa sedemikian rupa agar diberikan usia sampai bulan Ramadan? Nah inilah kita bagi seorang muslim ini adalah kesempatan luar biasa. Ketika kita dipertemukan dengan Ramadan, ini adalah kesempatan yang luar biasa yang tidak diberikan kepada setiap orang. Bahwa kita masih diberikan sebuah bulan, 1 bulan di mana kita di situ bisa membersihkan seluruh dosa dan kesalahan kita dengan bertaubat, meningkatkan ibadah kita, mendekatkan diri kepada kita. Semua ibadah, semua doa, semua keinginan pada bulan Ramadan, Allah tidak akan pernah menolaknya. Artinya apa? Semua keinginan, semua doa yang kita panjatkan kepada Allah dengan ikhlas, tulus, dan penuh dengan kesucian jiwa, maka Allah akan mengabulkannya. Oke, Kang Khojim, apa hanya melulu di bulan suci Ramadan ini kita itu ibadah vertikal saja, dalam artian kita beribadah terus, tidak keluar rumah misalnya gitu ya, atau memang di bulan suci Ramadan ini kita keluar rumah silahkan gitu ya, dengan yang lain ngobrol juga, berbincang juga, karena identiknya kalau bulan suci Ramadan ini kan bulan ibadah, iya kan, orientasinya itu pasti ke ibadah. Jadi bagaimana kamu? Nah inilah kemudian yang harus kita pahami dan kita harus mengenal dan juga tahu bahwa sesungguhnya ibadah itu bukan hanya hubungan kita dengan Allah, secara vertikal, ya, tapi ibadah itu menyangkut hal-hal yang sifatnya horizontal dengan sesama manusia. Dengan sesamanya. Ya. Oleh karena itu saya kira puasa atau Ramadan ini pun tidak menghalangi kita untuk melakukan aktivitas ibadah di samping ibadah vertikal, ibadah mahdhah kepada Allah juga ghair mahdhah. Kita bermuamalah, kita melakukan aktivitas bisnis yang didasari oleh niat, dengan niat untuk mengabdi kepada Allah, itu pun bagian daripada ibadah. Jadi kemudian di bulan Ramadan bukan berarti kita dalam tanda petik bermalas-malasan. Iya. Kemudian daripada ngerasani orang katanya lebih baik diam di rumah gitu Kang Khojim kan. Ibadah juga itu Kang Khojim. Ya ibadah juga ketika dia melakukan ibadah kan gitu di rumahnya. Iya. Karena luar biasa ada sebuah hadis mengatakan tidurnya orang puasa saja itu kan seperti ibadah. Iya. Jadi tidur seperti apa yang perlu dipertanyakan? Nah, tidur itu yang karena kelelahan karena melaksanakan ibadah gitu loh. Bukan tiduran nggak jelas kemudian mendapatkan apalagi tidurnya dari pahala ibadah kan. Dari subuh gitu ya. Akhirnya bangun sampai jam 5 kan puasanya cuma sejam itu. Bagaimana itu Kang Khojim? Atau bangun jam 4 gitu sore itu kan? Ya perlu diluruskan bahwa yang dimaksud puasanya orang tidurnya orang puasa itu adalah ibadah, adalah tidur yang memang dalam rangka menyesuaikan atau istirahat dari aktivitas ibadah yang sangat sibuk dan sangat banyak ya. Baik. Ya, tapi intinya tidur pun bagi orang yang berpuasa adalah ibadah. Itu betul. Betul ya itu ya. Kang Khojim, kan ada 1 bulan penuh nih kita ya di bulan suci Ramadan, Kang Khojim. Apa yang mesti kita lakukan di 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari yang terakhir? Tapi tahan dulu ya, Kang Khojim dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan topik yang sedang kita obrolkan di pagi hari ini marhaban ya Ramadan pemirsa. Saya masih bersama Kang Ahmad Abdul Khozim MPD MA. Ini pemirsa Sekretaris Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI Kabupaten Cirebon dan sebagai akademisi di Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Kang Khojim, pertanyaan saya tadi terputus jeda iklan tentang 10 hari di bulan suci Ramadan. 10 hari pertama, 10 hari yang kedua, dan 10 hari yang ketiga. Bagaimana Kang Khojim? Ya, ada semacam pembagian ya, keutamaan pada bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah 10 hari ya. 10 hari pertama itu penuh dengan rahmat kasih sayang Allah. Disinilah ya kita akan merasakan betapa luar biasanya ya kasih sayang Allah kepada kita. Kita mensyukurinya bisa sampai kepada bulan Ramadan ini dengan keadaan yang sehat dan dapat melaksanakan ibadah saum kan atau puasa. Di 10 hari pertama ini kita dapat merasakan betapa Allah menurunkan kasih sayangnya.
Apapun yang kemudian kita lakukan, aktivitas apapun yang kita laksanakan pada 10 hari pertama ini akan menunjukkan betapa nilai kasih sayang Allah itu luar biasa. Ya, kita membeli, kita menjual semuanya, kemudian mendapatkan bagian-bagian yang di dalamnya itu penuh dengan kasih sayang Allah. Ketika kita bertemu, ketika kita bersilaturahim, bertemu dengan saudara kita, disitulah kemudian betapa Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada kita dan dapat dirasakan di 10 hari pertama itu. Itu 10 hari pertama. Kalau 10 hari yang kedua? Disebutkan bahwa 10 hari kedua itu adalah penuh dengan rahmat pertama adalah rahmat kasih sayang Allah, 10 hari kedua adalah maghfirah ya. Kemudian 10 hari ketiga adalah pelepasan kita dari siksa api neraka. Itulah kemudian menjadi jaminan yang Allah berikan kepada kita, yang Nabi Muhammad sampaikan kepada kita, betapa bulan Ramadan ini dari hari ke harinya adalah bagian-bagian di mana kita akan terselamatkan dari kesengsaraan hidup di dunia ini dan kesengsaraan hidup di akhirat. Sehingga orang yang berpuasa, yang menjalani puasanya dengan sebaik-baiknya, ya, didasari atas iman dan hanya ingin mendapatkan ridho dan balasan dari Allah, maka Allah memberikan gambaran yang luar biasa dari tiga fase rahmat, maghfirah, dan pembebasan dari api neraka ini, bentuk daripada tadi, ya, janji yang Allah berikan kepada kita semua yang menjalankan ibadah Ramadan ini. Itu ya, Kang Hojim. Yang tadi Kang Hojim sebutkan ada periode, ya, dalam tanda petik nih pemirsa, periode pertama, 10 hari pertama, kedua dan ketiga. Menurut Kang Hojim, apakah ini merupakan berantai dalam artian yang pertama adalah apa Kang Hojim di situ rahmat ya, kemudian di 10 hari yang kedua adalah maghfirah, kemudian di 10 hari yang ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Ini menurut Kang Hojim ini adalah pendakian spiritual. Iya. Tentu dapat kita pahami bahwa dari hari ke hari menjalani puasa, maka tantangan yang kita hadapi, ya, kemudian problem yang kita temui akan jauh lebih berat dibandingkan hari-hari yang pertama. Hari pertama masjid itu penuh. Iya. Minggu-minggu pertama, ya, minggu sampai terawih itu sampai ke halaman kadang ya, sholat terawih. Ini menunjukkan bahwa luar biasa rahmat Allah itu kepada kita, ya, penuh dengan kasih sayang, tapi tidak berhenti di situ. Bukan hanya rahmat, Allah menjanjikan maghfirah, maka 10 hari kedua itu semakin berat tantangan kita untuk bisa menjalankan puasa atau saum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, ya. Ibadah kita mulai banyak gangguan. Ibadah kita sudah mulai dibayang-bayangi berbagai hal yang hubungannya dengan duniawi, ya. Bagaimana nanti Lebaran, apalagi tradisi di kita Lebaran itu penuh dengan, ya, hal-hal yang sesungguhnya tidak substansial kan itu. Seorang suami itu harus memikirkan bagaimana baju anak-anaknya, baju istrinya, semua harus serba baru ya. Nah, itu mulai konsumerisme itu ya. Konsumerisme. Okay. Sesungguhnya hal itu hal yang wajar, tetapi itu adalah tantangan bahwa kita akan memasuki fase kedua di mana peribadatan kita itu akan semakin berat. Ya, komitmen kita di situ dipertanyakan dan dipertaruhkan, apakah kita masih mampu duduk di depan, ya, sajadah kita di masjid untuk sama-sama misalnya melaksanakan tarawih berjamaah atau tarawih sendiri di rumah. 10 hari kedua, ya, masjid-masjid pun sudah semakin maju barisannya. Artinya ini tantangan, ya. Kemudian sampai kepada pembebasan dari api neraka, ya. Yang tadinya masjid penuh, ya, semakin maju tinggal 2 baris atau 1 baris di depan. Itulah orang-orang yang kemudian mungkin, ya, seminggu terakhir ramai kembali gitu. Nah, ini kan dinamika yang kemudian harus mampu kita mengontrol diri dan kita memotivasi diri dan saling memotivasi bahwa betapa ibadah itu akan selalu dihadapkan kepada tantangan yang berat. Tidak ada ibadah itu yang sesungguhnya ringan. Baik. Sebagai induk dari ibadah kan sholat itu lakabiratun, sangat berat, sangat besar. Illa alal khasyiin, kecuali orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang serius. Begitupun puasa, ya.
yang tadinya luar biasa, kita akan mengalami banyak ya tadi Baik. tantangan dan Kang kemudian Khojim, kendala. ada seperti Imam Al-Ghazali menyebutkan ya, ada 3 orang yang berpuasa itu. Puasanya orang awam, iya kan? Puasanya ada yang menyebut juga, dan puasa orang khusus super, dan kemudian puasa super khusus. Nah, terkadang gini Kang Khojim, ada yang cuma berbicara ini nggak boleh, ini boleh. Itu puasa orang awam atau gimana Kang Khojim? Hanya mengejar misalnya pahala dan seterusnya. Bukan seperti puasa orang khusus, apalagi super khusus Kang Khojim. Ya. Pendapat Kang Khojim? Ya memang ada tingkatan-tingkatan yang ada makom ya. Ada makom. Setiap ibadah kita ini kan ada makom sesuai dengan ilmu dan sesuai dengan pemahaman yang kita miliki. Begitu juga dalam puasa. Ada puasa orang awam ya, tidak makan dan minum dari mulai terbitnya fajar sampai kemudian. Dan itu rutin dilakukan ya, gitu ya. Biasanya itu orang awam. Matahari. Ya hanya puasa untuk menahan diri dari lapar dan dahaga, kemudian hanya sebatas itu. Iya. Nah itu kemudian saya kira setiap manusia, setiap kita ini harus punya keinginan untuk meningkatkan kualitas puasa kita dari awam kepada puasa yang khos, puasa yang lebih spesifik, yang kemudian mempunyai nilai yang lebih besar ya terhadap dampak terhadap kita maupun kepada lingkungan kita. Maka puasa orang yang khos ini adalah bukan hanya sekedar menahan lapar dari mulai pagi atau mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, tapi dia juga menahan dari hal-hal yang merugikan dan membatalkan puasa ya. Mulutnya dijaga, matanya itu dijaga. Bukan berarti mulutnya dijaga nggak boleh ngomong ya? Bukan kan? Berani ngomong dia menjaga mulutnya jangan sampai berkata bohong, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang sia-sia, jangan sampai mulutnya dijaga betul gitu kan? Untuk berghibah, membicarakan aib orang lain. Dia mungkin tidak makan, tidak minum, tapi bagi orang tertentu yang pada masuk khos ini adalah ketika dia ngomong dusta, maka sesungguhnya telah gugur pahala puasanya. Jadi dia masuk pada fase yang lebih tinggi kan itu. Bukan hanya fisiknya atau menahan secara fikih, tapi dia sudah masuk ke wilayah yang lebih dalam, yaitu akhlak berpuasa kan itu. Oke. Jadi bukan hanya kita mandek pada sisi fikih saja gitu ya. Ini karena itu cetak biru Kang, berbicaranya hitam putih. Dan ini menurut Kang Khojim harus selangkah lebih maju. Ya, kita terus harus berupaya. Makanya kita wajib memahami ilmunya puasa. Maka salah satu yang harus dipersiapkan oleh orang yang berpuasa adalah apa itu? Ilmu berpuasa. Ilmu berpuasa, oke. Ilmu berpuasa bukan ya secara fikihnya maupun tadi secara spiritualitas, akhlaknya, tasawufnya kan gitu. Sehingga puasa kita kemudian meningkat dari tahun ke tahun dan betul-betul akan mengentaskan kita dari hal-hal yang memang dianggap terbelakang ya. Baik. Kang Khojim, apa sih ciri dari maksudnya efek puasa di bulan suci Ramadan ini pada diri seseorang, sehingga seseorang ini dinilai ada efek ya, ada efek pada diri seseorang itu apa gitu cirinya. Tapi tahan dulu nih Kang Khojim dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai jeda iklan berikut. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon. Pemirsa, saya masih bersama akademisi Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon dan Sekretaris Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Kabupaten Cirebon, ada Kang Ahmad Abdul Khozim, MPD MA. Saat ini topik yang sedang kita bincangkan, sedang kita obrolkan, yaitu marhaban ya Ramadan. Tadi sudah disampaikan pemirsa, dipaparkan dari awal peristiwa-peristiwa di bulan suci Ramadan, apakah istimewaannya, dan tadi ada periodisasi 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari yang ketiga ya, terutama ini menjelang hari raya Idul Fitri atau hari kemenangan. Kang Khojim, tadi pertanyaan saya terputus jeda iklan berkaitan dengan yang tadi itu. Menurut Kang Khojim, apa gitu Kang Khojim? Setiap ibadah yang Allah wajibkan atau syariatkan untuk
manusia, untuk kita sebagai seorang muslim, itu selalu mempunyai dua dimensi atau selalu punya dua efek, ya, efek vertikal dan efek horizontal. Sholat sosial sebagai, iya, dan juga individual. Iya. Ya. Jadi sholat misalnya sebagai induk ibadah kita itu harus mempunyai efek horizontal bahwa pada diri kita, ya, bahwa betapa kita ini kecil di hadapan Allah. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Apa artinya kita tidak ada arti di hadapan Allah. Ya. Kemudian punya efek yang tadi horizontal, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini tengok kanan, tengok kiri dengan menyampaikan sebuah pernyataan Assalamualaikum, kesejahteraan bagi kalian semua. Ya, selamat buat kalian semua. Artinya apa? Orang yang beribadah kepada Allah, semua ibadah makhluk itu harus kemudian punya dampak kepada ibadah ghair makhluk. Puasa kita juga harus memberikan dampak kepada kita. Pertama adalah kita harus semakin kuat imannya kepada Allah. Karena yang puasa itu yang mengontrol hanya Allah. Tidak ada orang, tidak ada siapa-siapa di rumah kita, minuman banyak, makanan yang lezat ada, tapi kita tidak makan dan tidak meminumnya. Ini artinya apa? Membangun, ya, keyakinan kita bahwa Allah melihat kita. Kita punya hubungan yang kuat dengan Allah, walaupun tidak ada siapa-siapa, saya tidak akan makan. Tapi di sisi lain juga puasa harus memberikan dampak kepada sekitar kita, dampak sosial. Sosialnya, ya. Pertama, kita harus semakin tumbuh solidaritasnya, ya, di antara sesama, muncul rasa menyayangi sesama muslim dan sesama manusia. Karena puasa itu kemudian hakikatnya adalah bagaimana tadi mengejawantakan nilai-nilai kasih sayang. Ya, yang tidak punya makanan untuk berbuka kita kasih atau kita berikan. Di situ solidaritas sosial muncul. Solidaritas sosial muncul, rasa kebersamaan di antara kita, di mana kita terbangun betapa yang itu. Kemudian yang ketiga juga kita ini selalu memberikan di samping tadi bersyukur kepada Allah, kita juga bersyukur kepada sesama manusia. Ya, dengan tadi ibadah-ibadah sosial kita. Adanya buka bersama, sahur bersama, itu sesungguhnya bukan sekedar bagaimana kita menjalankan sunnah-sunnah di dalam berpuasa, tetapi kita melatih, ya, kita membangun cara bagaimana kita melakukan tadi ibadah-ibadah sosial berdampak kepada sesama manusia. Begitu juga puasa. Bukan hanya semakin kuat iman kita kepada Allah dengan puasa ini, tapi kita akan semakin baik dengan sesamanya. Kang Khojim, jadi ini di bulan suci Ramadan juga banyak juga yang menganggap bahwa dalam tulisan-tulisan artikel terutama di bulan suci Ramadan ini sebagai momentum untuk melatih, Kang Khojim, ya. Yang tadi disebutkan Kang Khojim itu melatih kejujuran, seperti, iya kan, padahal lauk pauk di rumah ada tinggal makan, tapi kita nggak mau, jadi seakan-akan Allah melihat kita gitu, Kang Khojim, kan. Jadi itu yang dimaksud Kang Khojim. Kang Khojim itu di bulan suci Ramadan ini medium untuk melatih diri kita, Kang Khojim. Ya, melatih diri kita menjadi orang yang jujur gitu, ya. Melatih diri kita bahwa kita ini yang punya, di luar kita itu ada Allah yang maha kuasa, maha asa, maha melihat kita. Sehingga kita merasa selalu dekat dengan Allah puasa ini. Kemudian di samping itu juga, ya tadi, dimensi sosial kita semakin kuat, ya, solidaritas kita semakin baik dengan sesama. Intinya pokoknya membentuk kepribadian, karakter dan akhirnya perubahan dari yang tidak baik menjadi baik, begitu, Kang Khojim, ya. Perubahan positif pada diri kita, baik kepada Tuhan, kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Itu, Kang Khojim, ya. Itulah yang disebut, ya tadi, bahwa ibadah itu harus punya asar atau bekas efek kepada sesama. Semua ibadah di dalam Islam harus ada efek. Harus ada efek kepada sesama. Harus ada efek sosial, ada efek kepada sesama makhluk yang lain. Oke, Kang Khojim. Kalau berbagai peristiwa-peristiwa yang tadi Kang Khojim sampaikan itu hanya peristiwa perang gitu, ya, kemudian nuzulul Quran. Ada nggak peristiwa yang lain, misalnya di bulan suci Ramadan ini, Kang Khojim? Banyak peristiwa-peristiwa yang kemudian juga tercatat di dalam sejarah Indonesia, ya. Bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ini, ya, atau
Indonesia ini diproklamirkan, di bulan suci Ramadan katanya, dideklarasikan sebagai negara merdeka itu adalah di bulan suci Ramadan. Artinya apa? Bulan Ramadan telah memberikan asar bekas yang jelas bagi kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai umat Islam yang ada di Indonesia, bahwa betapa Ramadan itu memberikan spirit yang luar biasa bagi kita untuk terus melakukan upaya terbaik, melakukan ya berbagai aktivitas, tidak berhenti karena berpuasa. Tapi justru di bulan puasa ini Allah membuka seluas-luasnya kesempatan kita untuk bisa meraih cita-cita dan keinginan kita. Kira itu yang bisa kita inikan. Baik, baik. Dan bulan suci Ramadan juga sebagai medium untuk mereformasi diri ya. Baik ini reformasi merubah, maksudnya merubah perilaku nih Kang Hojim ya, dari yang baik tidak baik menjadi baik gitu ya, terutama di pendakian spiritual. Anda setuju Kang Hojim? Ya, saya kira seperti itu, karena memang puasa adalah ibadah yang di dalamnya penuh dengan berbagai dimensi, ya. Berbagai hal yang kemudian tidak kita temukan di dalam ibadah-ibadah yang lain. Karena Allah mengatakan puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya secara langsung. Kenapa? Karena puasa itu adalah ibadah sirri, ibadah yang tidak bisa dilihat oleh orang. Dan itu sangat privat? Iya, sangat privat, hanya Allah yang tahu kan gitu. Kalau sholat, orang tahu kita sholat. Kalau puasa? Kalau puasa, tidak ada yang tahu kita ini puasa. Kecuali kita ya? Kecuali kita dengan Allah. Maka Allah, puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan. Artinya apa? Nilai-nilai puasa itu akan semakin berlipat ganda ketika di dalamnya dipenuhi dengan tadi rasa takut kepada Allah, takwa kepada Allah, dasarkan kepada keimanan yang kuat, maka disitulah Allah yang langsung memberikan pahala nilai yang tidak ada batasannya. Beda dengan ibadahnya, apalagi ibadah haji, orang sekampung tahu semua kan semua. Itu. Kalau puasa ya? Puasa tidak ada. Tidak ada yang tahu. Nah inilah satu hal yang kemudian sangat ya berbeda puasa ini, ibadah puasa ini dibandingkan dengan ibadah yang lain. Baik, baik. Hojim sebagai pendidik ya di salah satu kampus yaitu di Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, berkaitan dengan Ramadan ini, menurut Kang Hojim, ini media bulan suci Ramadan ini media yang sangat ampuh untuk merubah karakter dari yang tidak baik menjadi baik juga, Kang Hojim kan? Dari yang tidak disiplin waktu akhirnya menjadi disiplin, Kang Hojim. Nah, menurut Kang Hojim di bulan suci Ramadan ini apa sejatinya yang harus dilakukan oleh suami istri, maksudnya untuk merubah ya karakter pribadi itu yang menjadi dari tidak baik menjadi baik itu, menurut Kang Hojim? Sesungguhnya seluruh ibadah itu tujuannya adalah ke sana. Ya, seluruh ibadah di dalam Islam itu merubah karakteristik manusia. Ya, dari yang tidak baik menjadi baik, yang dari yang sudah baik menjadi lebih baik. Ya, tinggal bagaimana kemudian kita memaknai seluruh ibadah itu dan kemudian mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Jadi internalisasi nilai-nilai ibadah-ibadah itu pada diri kita masing-masing. Ya, termasuk puasa ini. Ya, karena yang akan mampu merubah kita dan akan mampu memaknai apa yang kita lakukan hari ini, termasuk bulan Ramadan ini, adalah kita. Oleh karena itu, diri kita sendiri. Baik. Oleh karena itu, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Kemudian kita mulai dari keluarga, orang-orang terdekat kita. Ya. Baik, baik. Orang-orang yang ada di sekitar kita, kalau dia guru adalah kepada murid-muridnya, kalau dia dosen pada mahasiswanya, kalau dia seorang ustadz pada jamaahnya, maka akan menjadi satu kesatuan yang mampu menginternalisasikan nilai-nilai puasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Baik, baik. Dan sayang sekali dengan Kang Hojim, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Silakan Kang Hojim closing statement, pesannya apa untuk pemirsa di rumah di bulan suci Ramadan ini. Silakan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan puasa atau saum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, ya, dengan berbagai hal yang kemudian akan dihadapkan kepada kita, baik dan buruk, tantangan ya, yang mungkin ringan atau berat. Tapi ingatlah bahwa puasa inilah sesungguhnya yang akan mampu menghantarkan kita kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Mudah-mudahan Allah menghantarkan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Baik. Oke, terima kasih nih Kang Khozim sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.